Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Tentunya dengan sedikit informasi yang mungkin bisa bermanfaat untuk Anda dan semoga bisa menjadi inspirasi atau salah satu bentuk dari istilahnya untuk mendongkrak minat Anda dalam bidang elektronik dan menambah pengetahuan kita semua. Tentunya di sini kita saling belajar bersama, namun di sini saya juga selalu menerima produk-produk elektronik terbaru dengan model-model sedemikian rupa. Itu membuat saya emang harus terus berpikir, dan pada kesempatan video kali ini kita sedang melakukan modifikasi modul atau termostat pada sebuah alat yang dimana di sini bubble remover pada mesin LCD, pemasang LCD atau apa ini kurang tahu dari salah satu counter. Itu katanya pemanasnya nggak mau hidup, dan untuk pompanya sempat susah untuk dinyalakan. Kita sudah perbaiki, mungkin untuk pompa itu sudah saya upload cukup lama, video-video kemarin itu sekitar 2, 3 atau 4 hari kemarin, itu 5 lah, kurang lebih hampir 5 hari. Dan untuk video kali ini kita tinggal perakitan, dan di sini saya menggunakan termostat yang sebelumnya saya upload, yaitu termostat digital hot and cool yang pakai tegangan 12 volt, karena mengingat tegangan untuk kinerja ini sama dengan power supply yang ada pada mesin bubble remover, bahasa ininya ya, vacuum LCD separator. Oke, di sini ada separator dan bubble remover separator ya. Di sini mesin separator dimana untuk memasang touchscreen atau apa kurang tahu. Dan untuk video kali ini kita melakukan modifikasi untuk displaynya saja, karena modul termostat yang asli dia sudah rusak. Dia tidak mau menghidupkan relay, jadi relaynya tidak mau bekerja, hanya indikator lampu saja yang berkedip. Di sekian derajat dia berkedip. Untuk pembacaan agak sedikit kacau ya, agak sedikit meleset, dan yang paling utama adalah untuk relay dia tidak bekerja sama sekali. Saya coba manfaatkan lampu LED yang menyala, kita gunakan untuk menyalakan relay, namun tidak bisa. Jadi untuk ini modul aslinya tidak bisa diakalin lagi, udah mentok. Terpaksa saya request sama pemilik untuk belanja termostat digital yang saya tunjukkan untuk ke kawan ya. Di sini saya juga sudah belanja termostat digital yang model kotak, yang video sebelumnya lagi yang modifikasi untuk kipas angin itu udah saya upload, silahkan Anda lihat saja. Karena kedua termostat tersebut itu berbeda dari cara pengoperasiannya. Untuk kinerja atau saat melakukan istilahnya untuk bekerja itu sama saja, mungkin berbeda karakter dari si termostat A dan termostat B. Oke, di sini semoga bisa menjadi video edukasi atau video yang bisa mempertimbangkan antara
bila Anda ingin merakit sebuah elektronik yang menggunakan termostat, entah untuk keperluan kipas angin ataupun yang lainnya, itu silakan Anda pilih saja sendiri sesuai kebutuhan Anda dan spek-spek yang ada pada masing-masing termostat. Oke, di sini kita sedang merakit dan memakan cukup banyak waktu. Yang pertama saya memang merakit untuk LCD-nya dulu atau tampilan depan, kita modif dipindah ke modul aslinya agar terlihat cukup sempurna untuk dipandang mata ketika mengoperasikan sebuah alat ini. Dan untuk bagian hot and cool itu ada menu settingannya. Nanti saya bilangin sama pemilik untuk jangan pindah ke menu cool karena agak susah ya panasnya. Kalaupun kita setting itu panasnya nggak mau berhenti sampai bener-bener, takutnya kelewatan ya. Oke, di sini dia sudah normal, namun saya tes secara langsung ketika istilahnya dalam bahasa ininya praktek atau langsung dites. Ketika sudah dipasang itu mungkin sedikit berbeda, dimana karena panas elemennya itu ternyata di luar dugaan saya, itu panasnya cepet banget. Jadi untuk tingkat pemerataan panas itu kurang seimbang, dimana panas pada elemen itu lebih panas dan perambatan panas ke termis atau pembacaan suhu itu agak telat. Jadi di sini emang, namun untuk hasil akhirnya sih sama saja, di suhu sekian dia bekerja, namun untuk pembacanya emang agak sedikit telat. Jadi ya nggak masalah selama ini masih bisa di ini ya, masih oke. Oke, untuk ini sudah selesai. Saya udah melakukan pemasangan dari bagian depan panel, terus untuk bagian tombol sudah, dan terutama untuk indikator relay menyala dan mati itu juga saya sudah pasang. Di sini sudah oke semua. Saya tinggal kuatkan lagi untuk bagian grounding atau kabel untuk pegangan modul di belakang, karena mengingat ini modul tempelan di belakang. Saya kasih double tip pada relay. Oke, kita kerik lagi dan kita kuatkan lagi agar tidak mudah lepas. Takutnya ntar saat beroperasi itu ada sedikit perbedaan ya. Oke, kita langsung pasang saja karena sudah dirakit. Videonya saya potong ya biar enggak terlalu panjang dan lebar banget. Ini kurang lebih kayaknya sekitar 35-40 menit. Jadi kita nanti potong lagi. Oke, di sini saya sedang mengatur untuk posisi kamera agar bisa dilihat ya dari kawan semua. Dan dari melihat bekas atau kerusakan yang sebelumnya, walaupun itu udah original namun dia rusak, itu saya memahami karena relay aslinya terlalu kecil. Jadi saya memutuskan untuk memodifikasi dari modul termostat itu. Saya tetap pakai relay aslinya tetap untuk membuka atau menghidupkan relay yang besar di bawah, itu ditempelin di bodi agar lebih aman untuk melakukan saat proses pemanasan
pada bagian mesin vakumnya. Oke. Saya cek dulu di sini karena saya agak mencurigai itu di aslinya itu warna merah dia ground dan warna hitam dia adalah positifnya. Takut pemasangan terbalik, jadi kalau sampai terbalik kemungkinan besar emang modul rusak. Jadi saya cek dulu. Udah capek-capek masang, kita asal tempel malah salah, bisa bikin rusak kembali. Itu menjadi kesalahan fatal ya. Kita harus mengulang kembali untuk melakukan modifikasi dan yang lainnya. Oke, di sini saya cek ternyata benar, dia warna hitam adalah positif dan warna merah adalah negatif, dimana emang dari sananya, dari perakit utama atau mesin aslinya itu terbalik pemasangan kabelnya, entah dari posisi modul atau bagian soketnya pemasangannya terbalik juga nggak tahu. Yang jelas di sini yang penting udah oke. Cek oke, kita tinggal pasang ke modul. Oke, kita sedang melakukan pemasangan. Dan di sini sudah oke, udah beres semua. Untuk relay yang besar kita juga sudah sambungin. Tinggal kita setting yaitu di bagian ininya. Kemungkinan memang agak susahnya itu pada bagian selang atau pipa vakum. Itu kita harus benar-benar dicek secara teliti, takutnya ntar bikin gimana ya, karena emang selangnya itu super keras, kaku, hampir susah untuk ditekuk. Di sini kita pasang untuk tegangannya dulu yang 12 volt dari power supply. Itu untuk power supply-nya dia model slim, kemungkinan hanya 2 atau 3 ampere saja, 12 volt. Sebenarnya alat ini bisa dibilang mudah susah. Mudah kalau kita sudah memahami, susah bagi kita emang untuk mencari alat-alat atau spare part yang akan kita rakit. Di sini terlihat mudah, hanya simple termostat dan pemanas. Berikut di sini ada apa istilahnya untuk pengecekan tekanan udara, dan berikut juga ada valve atau pip bagian katup atau otomatis keran untuk udaranya. Jadi susahnya di situ. Berikut juga untuk tabung atau ruangan yang untuk digunakan untuk vakum juga itu agak susah. Kalaupun kita bikin itu nggak bisa setebal ini ya. Tingkat presisi juga mungkin berbeda. Untuk tutup karet di depan juga agak susah. Jadi untuk alat ini sebenarnya simpel, namun untuk bahan-bahannya itu susah dicari untuk kita merakit sendiri. Kalaupun bisa itu berbeda ya, kita agak ribet. Tapi untuk hasilnya emang 11-12 dengan yang aslinya. Kadang juga ada yang lebih bagus, namun kita harus mengoperasikannya itu jauh lebih ribet dan bisa dibilang kalau ada yang mudah kenapa pilih yang susah ya. Di sini dan di produk aslinya itu sudah di packing sedemikian rupa, didesain sedemikian rupa agar lebih mudah dalam mengoperasikan. Hanya saja emang pompanya itu harus terpisah. Entah ini gimana, emang jenis pompanya harus di press atau di vakum ya, disedot. Namun di sini minta untuk pembacaan tekanan itu emang
di press udara, ditekan udara, bukan disedot udaranya. Jadi untuk ini mesin, istilahnya mesin press ya. Oke, di sini saya sedang proses perakitan, memakan banyak waktu. Setelah saya pasang itu ada kebocoran terus menerus, saya coba cek satu persatu unit, itu terus ada saja yang bocor. Dan untuk mesin pompanya, dia menggunakan mesin pompa ban sepeda atau ban mobil. Mungkin kalau ada ini untuk pompa seperti ini yang digital, kurasa tetap harus dikasih istilahnya pembacaan tekanan atau manifold. Jadi kita nggak berpatokan pada tekanan udara yang versi digital itu, karena kemungkinan besar itu kacau ketika sudah digunakan lebih dari 100 kali atau sekian, mungkin karena faktor lembab, uap air ataupun yang lainnya. Dan untuk alat ini memang dia agak kacau nih pembacaan tekanannya. Di sini di mesin pompa udara itu dia tetap tekanannya 0, padahal di mesin vakum LCD separator itu dia sudah terbaca sampai 60 PSI. Jadi bagaimanapun emang pembacaan analog ya ada yang presisi bagus, tergantung dari barangnya atau dari pembacaan tekanan udara. Oke, kita memasang. Untuk ini agak ribet ya guys. Oh ya, untuk merek dari mesin separator ini adalah M3 Angel. Silakan Anda pencarian saja di online shop itu untuk merek seperti ini. Dari kualitas bahan menurut saya bagus. Dia termasuk bahan-bahan premium, bukan sekedar bahan asal. Jadi dilihat dari catnya saja itu sudah menandakan bahwa produk ini adalah produk yang bagus. Hanya saja mungkin ada beberapa sedikit kekurangan dari segi relay. Untuk elemen itu aslinya kurang besar dan cenderung cepat aus ya untuk relaynya. Jadi untuk ini cukup ya, semoga saja bisa didengarkan oleh pihak Triangel. Semoga bisa mengganti relay yang lebih gede agar daya tahannya jauh lebih awet lagi. Mungkin kalau pemakaiannya agak jarang ya awet sih, tapi kemungkinan namanya juga tempat servis otomatis, alat ini dipakai nonstop setiap hari ya, namanya juga buatan manusia, pasti ada kekurangannya. Oke, untuk ini saya tes sudah oke, tinggal kita pasang pintu dan kita pengecekan dari tekanan sampai ininya. Untuk display depan itu udah dimodifikasi karena aslinya kemungkinan memang saya pelajari sempat terjadi ledakan, atau dari pemilik bilangnya sempat meledak, dan saya berasumsi bahwa kemungkinan relaynya meleleh karena koneksi relay untuk saklarnya kurang bagus, panas dibiarin, terus akhirnya untuk alat ini rusak. Bagian modul dia langsung tersenggol untuk 220 volt, jadi sangat-sangat beresiko menurut saya, sehingga membuat modul ini rusak. Dan tentunya saya mencoba mencari informasi yang baik seperti apa. Saya menemukan modul termostat digital yang 12 volt
modulnya lebih kecil dari modul aslinya, kita pakai saja. Kalau lebih besar kita akan lebih susah untuk mengatur ruangannya. Oke, kita siapkan karena di sini dia menggunakan kunci L. Kebetulan saya ada untuk kunci L nya, udah pernah beli ya di online shop, mungkin udah pernah saya review sebelumnya atau belum, kurang paham. Dari produk salah satu yang cukup lumayan harganya. Oke, di sini pemasangannya ribet ya guys, jadi nggak semudah yang dibayangkan. Untuk pemasangan tutup pintu saja itu miring sedikit, udara tetap keluar, jadi nggak mau tertahan di dalam. Oke, kita sudah melakukan pemasangan, kita melakukan percobaan dan angin tetap keluar lewat pintu. Saya coba bersihkan, takutnya ada debu ataupun yang lainnya. Itu saya coba berulang kali tetap bocor. Jadi di sini saya putuskan untuk melakukan pengecekan lanjut, dan kita juga akan coba bongkar lagi dan kita rakit ulang perlahan jadi satu step. Itu kita tes sampai benar-benar udaranya nggak keluar, dan sempat terdengar juga kebocoran di dalam, di sambungan dalam itu ada kebocoran sedikit. Oke, kita skip saja ya untuk videonya biar mempersingkat waktu, tentunya biar nggak bosen semuanya ya. Oke, kita sudah melakukan pembongkaran itu banyak banget, dan sekarang kita pasang. Kita sudah tes satu persatu, pasang kembali skrup-skrupnya agar tidak bingung. Sebenarnya dari kawan itu skrupnya udah hilang separuh lebih, kita pasangkan lagi semuanya. Yang kita punya skrup kita pasangkan. Oke, di sini kita melakukan perapian dan kita akan melakukan pengetesan. Dan videonya saya percepat ya guys agar lebih mudah dilihat, karena ini cukup membosankan juga kalau dilihat terlalu pelan, jadi kita percepat saja. Oke, kita sudah selesai masang, kita tes sekalian dengan tekanan. Kita menyiapkan dulu untuk posisinya agar bisa terlihat oleh semua ya. Oke, seperti ini kurang lebih tampilannya dari tampak samping atau depan. Oke, untuk ini sebagai contoh kita untuk cek suhunya. Dari segi modul itu lebih kecil di bagian display, tapi saya coba pasang untuk display aslinya itu nggak bisa karena berbeda jalur. Pengennya sih pakai display aslinya atau tulisan yang aslinya agar tetap terlihat masih original. Untuk mesin kita kuatkan lagi agar lebih bandel. Pembacaan suhu entah emang karena panasnya super cepat jadi pembacanya agak telat. Di suhu sekian dia berhenti emang bener, tapi setelah selang 1-2 detik itu suhunya agak naik ke atas, cukup bikin kaget juga.
Oke, kita tes dari tekanan udara yang masuk itu ada kebocoran atau enggak. Terus kita juga coba naikkan suhunya sedikit demi sedikit agar lebih ini tadi ada suara gecosan angin, kita sengaja menyelesaikan atau mensudahi perbaikan elektroniknya. Kita sudah tes sampai durasi 1 jam, itu aman saja. Kita coba lihat di sini, itu tekanannya sudah stabil, tidak ada kebocoran. Kalaupun ada kebocoran itu hanya sedikit saja, sudah oke. Dan kita hanya mencoba dari ini, naikkan suhu, kita gejoskan lagi. Di sini ada tombol start dan stop. Start adalah untuk membuka keran udara yang menuju ke bagian tabung pres, dan untuk pencet stop itu untuk mengeluarkan angin yang ada di tabung presnya agar anginnya keluar dari valve atau keran angin di dalam. Kalau kita bongkar pasang dari pintu, takutnya ntar karetnya atau apanya bermasalah. Jadi kita emang di sini ada fitur untuk menghilangkan tekanan udara di dalam, adalah tekan pencet tombol stop. Mungkin saya akan harus menjelaskan ke kawan untuk pengoperasian suhu itu mungkin butuh penyesuaian karena berbeda modul. Yang penting untuk fiturnya kita harus pencet tombol di bagian hot, bukan di menu cool ya. Kalau menu cool kita emang nggak bisa, itu harus benar-benar di menu hot. Oke, di sini sudah oke. Ya, kita tes sampai bosen ya, sampai beberapa kali kita cek. Emang pembacaannya enggak terlalu presisi, namun emang hasil akhirnya sama. Contoh di 35 derajat itu ketemu di 35 derajat ketika panasnya sudah merata. Oke, kita coba sana sini, coba setting dan sudah selesai tentunya. Oke, begitu saja informasi dari saya. Semoga bisa mengedukasi Anda atau memberikan sedikit manfaat atau pengetahuan. Tentunya di sini untuk belajar kita bersama, bukan hanya Anda saja, namun diri saya sendiri ataupun orang lain. Oke, untuk ada kesalahan ucapan atau dalam penyampaian saya kurang jelas, saya pribadi mohon maaf, karena ini juga unit masuk baru dan memang benar-benar saya harus memahami dari segi spare part ataupun lainnya itu, karena saya juga baru pegang. Tapi saya punya prinsip dimana ketika ada elektronik itu pasti bisa dibenerin, tergantung dari emang harganya emang cukup berpengaruh ya dalam melakukan perbaikan elektronik. Separah apapun itu kerusakan, kalau emang ya selama sanggup sang pemilik dalam pembiayaan beli spare part ataupun lainnya, itu kita tetap dilanjutkan. Dan apabila unitnya sudah 70-90% cepat rusak, saya tidak merekomendasikan untuk diperbaiki. Mending untuk beli baru lagi, karena mengingat kalau diperbaiki kadang harganya
hampir mendekati baru, 3/4 dari harga baru. Kadang ada juga seperti itu, jadi kita tetap mempertimbangkan apakah ini masih bisa sekedar servis atau udah mentok minta diganti unit baru lagi agar lebih aman. Oke, di sini saya tes bener-bener sampai bosan ya. Oke, sekian dari saya. Nggak perlu panjang lebar di sini. Semoga bisa bermanfaat untuk saya, Anda, dan semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.